Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktavianingsih dari kelas M92 dengan NIM 20040701014, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rendahnya upah guru honorer Indonesia mengurangi keprofesionalan guru. Kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Penyebab rendahnya upah guru honorer. Masalah guru honorer gaji rendah sudah terjadi selama bertahun-tahun. Bukan rahasia umum bila gaji menjadi guru honorer saat ini terbilang rendah, bahkan di bawah upah minimum regional atau yang biasa disebut UMR. Ada banyak guru honorer dengan pendidikan tinggi setingkat sarjana yang mendapatkan gaji di bawah 1 juta rupiah per bulan. Penyebab rendahnya upah guru honorer yaitu yang pertama, 1. Guru honorer hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang memperkerjakan. Saat ini lantaran guru honorer hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang memperkerjakan, sebab guru honorer tidak terikat pada instansi manapun. Yang kedua, termakan stereotip pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak guru yang termakan stereotip bahwa mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat mereka merasa sungkan untuk memperjuangkan haknya mendapat upah yang layak. Stereotip ini pada akhirnya juga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memanfaatkan tenaga guru honorer tanpa timbal balik upah yang sesuai. Yang ketiga, terjebak pada profesi guru. Beberapa guru ada yang tidak percaya diri dengan skill atau kemampuan yang dimiliki. Bahkan tak sedikit juga para guru yang merasa sudah cukup berumur untuk beralih profesi. Hal itulah yang membuat para guru tidak memiliki pilihan lain selain dibayar kecil. Daripada harus menganggur, mereka lebih memilih melakukan pekerjaan ganda daripada dipecat menjadi guru gara-gara menuntut haknya. Dan yang keempat, upaya pemerintah belum optimal. Pemerintah masih dinilai tak optimal mengupayakan penyelesaian masalah gaji honorer yang kecil. Sejumlah bantuan memang dikeluarkan untuk membantu para guru honorer. Namun, hal tersebut hanya mengatasi masalah jangka pendek. Penyelesaian jangka panjangnya belum tercapai. Pemerintah juga dianggap abai dengan sejumlah sekolah mengeksploitasi guru honorer. Masalah kesejahteraan ini harus bisa segera diatasi jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap guru, baik guru PNS maupun guru honorer, memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama dalam mendidik peserta didik. Dilihat dari administrasi pun, guru PNS maupun guru honorer juga sama memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak. Namun, pada kenyataannya, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Bukan rahasia umum jika saat ini gaji honorer terbilang rendah jika dibandingkan dengan gaji PNS, bahkan berada di bawah UMR atau upah minimum regional. Rendahnya gaji honorer lantaran hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang memperkerjakan. Untuk menjadi ASN pun sangat susah. Kuantitas pengangkatan yang kurang dan kualifikasi besar guru honorer. Inilah yang menyebabkan hingga hari ini, sehingga dengan gaji yang diperoleh belum mampu menjamin kesejahteraan hidup yang layak bagi guru honorer. Potensi pelanggaran HAM dalam tata kelola guru honorer. Dari republika.co.id, temuan Komnas HAM yang disampaikan dalam rapat dengan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, ada potensi pelanggaran HAM dalam tata kelola guru honorer, terutama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 23 DUHAM, dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Ekosoc.
Hak atas pendidikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Potensi pelanggaran HAM itu dapat diuraikan dari tugas dan tanggung jawab guru PNS maupun honorer yang sama. Namun, perlakuan antara keduanya diskriminatif dalam status kepegawaian dan tingkat kesejahteraan. Sudah jadi pengetahuan publik jika guru honorer umumnya dalam kondisi penghidupan kurang layak, bahkan kurang manusiawi. Upaya pemerintah menyejahterakan guru honorer. Ada sejumlah program yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk membangun menyejahterakan guru honorer. Di antaranya, yang pertama, pembukaan seleksi CPNS. Dalam jangka waktu tertentu, pemerintah membuka seleksi CPNS dan memberi peluang guru honorer bisa jadi PNS. Para guru honorer biasanya akan berbondong-bondong mengambil peluang ini. Menjadi PNS adalah impian kebanyakan guru, karena pendapatan yang didapatkan cukup besar, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, status pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain membuka seleksi CPNS, pemerintah juga menggagas bahwa guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Skema ini menjadi alternatif bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS. Yang ketiga, tunjangan profesi guru atau TPG. TPG diberikan untuk guru berstatus PNS dan guru non-PNS. Hal ini memungkinkan guru honorer untuk mendapatkan tunjangan. Untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi guru, syaratnya adalah memiliki sertifikat profesi pendidik. Dengan adanya TPG ini, guru honorer bersertifikasi setidaknya bisa mendapat penghasilan setara dengan UMR. Dan yang keempat, bantuan subsidi upah. Program ini digagas pemerintah untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek. Guru honorer dapat bantuan subsidi upah selama beberapa bulan. Program ini diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidik atau PTK non-PNS. Upaya yang bisa dilakukan sekolah. Selain pemerintah, satuan pendidikan atau sekolah juga harus terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya membantu guru non-PNS meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan oleh guru seorang. Pihak sekolah juga harus turut membantu. Pihak sekolah bisa melaksanakan pelatihan secara mandiri bagi guru-guru di sekolahnya. Pelatihan ini akan sangat membantu para guru dalam meningkatkan kompetensi. Dengan kompetensi yang lebih baik, para guru bisa memperbesar peluang untuk bisa lolos seleksi CPNS. Selain itu, sekolah bisa menjalankan suatu unit usaha. Unit usaha sekolah yang dikelola dengan baik pasti memberi keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut bisa dialokasikan sedikit untuk memberi tunjangan pada guru honorer. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.